Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Ramadhani, mahasiswa prodi film MPM 17142. Motivasi saya dan tujuan untuk mengikuti kelas produksi film ini karena saya ingin belajar mengenai film itu sendiri, film itu seperti apa, bagaimana memproduksinya, dan di mata orang lain film itu apa. Karena sejak kecil keluarga saya itu suka sekali menonton film, jadi saya juga terbiasa suka untuk menonton film. Tapi saya yakin dari berbagai sudut pandang orang, suatu film itu pasti dapat diartikan dalam banyak hal. Saya sudah menonton 7 film dari seluruh daftar tontonan yang ada di G-Drive. Film pertama yaitu Juice. Juice ini menurut saya dia film yang ngena banget karena menggambarkan persepsi gender, di mana perempuan itu harus berada di dapur, harus memasak, harus merawat anak, sedangkan laki-laki hanya memiliki kewajiban untuk bekerja. Dan setelah itu mereka bebas atas tanggung jawabnya dalam keluarga, padahal seharusnya tidak seperti itu sih. Terus film ini juga memiliki sisi emosional tersendiri, terutama bila penontonnya adalah masyarakat yang masih memegang budaya gender feminim seperti ini, yaitu terutama di wilayah masyarakat Asia. Terus film yang kedua yaitu Afterglow. Film ini menggambarkan bagaimana rasa kehilangan orang-orang terdekat, bahwa setiap orang itu pasti bertemu dengan kematiannya. Namun film ini menggambarkan hanya kenangan-kenangan yang akan tetap singgah pada memori orang-orang terdekat walaupun orang itu telah tiada. Terus yang ketiga, Backdoor's Window. Menurut saya bahwa film ini itu seperti perumpamaan rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Ya itulah, itu menurut saya digambarkan bahwa belum tentu orang lain memiliki kehidupan yang lebih indah dari kita. Kadang kita itu hanya melihat dari sisi luarnya saja, kita belum tentu mengerti bagaimana kehidupan orang atau keluarga yang lain. Terus yang keempat, film I Know You From Somewhere. Ini tentang bagaimana kehidupan terutama anak muda zaman sekarang bersosial media yang terlalu bebas, bahkan terkesan terlalu ceroboh. Padahal harusnya semua itu harus difilter, bukan hanya pada yang mengupload saja, tapi juga pada cara kita berkomentar, cara kita mengeluarkan kalimat, walaupun itu hanya bentuk kata-kata pada kolom komentar, tapi itu juga harus dijaga, jadi tidak merusak perasaan, tidak menyakiti perasaan orang lain atau merusak mental orang lain. Terus yang kelima yaitu film Hair Love. Film ini menurut saya memberikan pesan bahwa kita itu harus bersyukur atas apa yang kita miliki. Anak ini memiliki rambut tebal, keriting yang sulit diatur bahkan oleh ayahnya sendiri, tapi di sisi lain ditunjukkan bahwa bahkan ada orang yang ingin memiliki rambut tapi tidak bisa karena mungkin suatu penyakit. Jadi kita harus mensyukuri apa yang kita miliki. Lalu film yang keenam yaitu Summer Bus.
banyak menurut saya setiap orang itu di dalam film ini digambarkan memiliki kenangan-kenangan di tempat-tempat yang mungkin kita tidak kita duga. Salah satunya cerita dari si supir bus yang digambarkan memiliki banyak kenangan di dalam busnya itu juga, busnya itu sendiri bersama dengan anak perempuannya. Lalu yang ketujuh, The School Bag. Ini menceritakan bagaimana kasih sayang seorang ibu yang bagusnya adalah memiliki plot twist yang ternyata anaknya telah meninggal dan menyisakan tas yang ia belikan itu. Nah, ya ini film ini saya lanjutkan di antara 7 film ini, menurut saya film yang paling ngena, film yang paling bagus adalah film pertama, yaitu Juice. Di sini benar-benar sesuai dengan realita yang ada, bahwa dimana terutama di Indonesia ini, dimana perempuan itu masih kental dengan persepsi feminisme, diharuskan untuk merawat anak, berada di rumah, harus memasak, harus berada di dapur, tidak boleh bekerja adalah tugas dari laki-laki. Dan itu menurut saya seharusnya persepsi ini tuh sudah dihapuskan, karena kita sudah modern, kita sudah memiliki perkembangan di mana perempuan itu sudah tidak boleh digambarkan lagi untuk berada di dapur, berada di rumah. Kita memiliki perempuan memiliki hak untuk menentukan jalan hidupnya, entah setelah mereka mengalami kehidupan pernikahan maupun belum. Mereka memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang ia ingin lakukan di masa depan, pekerjaan apa yang ingin ia dapatkan, tanggung jawab apa yang ingin ia emban. Menurut saya itu adalah itu adalah hak dari setiap perempuan. Walaupun nanti dalam kehidupan pernikahan sekalipun sudah bebas yang namanya perempuan untuk memiliki hak bekerja, apapun yang ada dalam tanggung jawab pernikahan, entah itu memasak, merawat anak, ataupun membersihkan rumah istilahnya, itu bukan hanya jadi tanggung jawab perempuan, itu harusnya juga menjadi tanggung jawab laki-laki, tanggung jawab diemban bersama dalam kehidupan pernikahan itu. Jadi pada intinya film ini itu sangat mirip dengan kehidupan realitas yang ada di Indonesia terutama, dan itu harus dirubah, persepsinya harus dirubah, karena sebagaimanapun perempuan juga manusia dan memiliki haknya untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Itu menurut saya. Mari